Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Arisa. Seperti video sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam tentang Ma'rifatullah. Dan video kali ini akan membahas adilah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah. Oke, langsung ke materi. Keberadaan Allah, Tuhan yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta dengan kekuasaan dan kasih sayangnya adalah hal yang tak terbantahkan. Maka dari itu, kita sebagai makhluk ciptaannya sepatutnya meyakini bahwa Allah itu ada. Kalau begitu, untuk lebih meyakini keberadaan Allah, kita harus mengetahui dan memahami bukti keberadaan Allah. Apa saja bukti keberadaan Allah? Eksistensi wujudillah dikuatkan oleh dalil-dalil atau bukti-bukti. Bukti yang pertama yaitu adalil fitrih atau bukti fitrah. Secara bahasa, fitrah artinya al-hikoh, yaitu keadaan asal ketika seseorang manusia diciptakan oleh Allah. Jadi, maksudnya manusia sejak awal penciptaannya telah membawa naluri bertuhan. Sejak di alam ruh, manusia telah mengakui eksistensi Allah sebagai Tuhannya, sebagaimana dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Adanya naluri bertuhan ini terbukti dengan apa yang dirasakan oleh manusia itu sendiri, yang selalu merasa butuh kepada zat yang lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih berkuasa dibanding dirinya, agar ia dapat berlindung dan memohon pertolongan kepadanya. Yang kedua adalah lisi atau bukti indrawi. Ada bukti-bukti keberadaan Allah yang dapat dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indera manusia. Biasanya berupa kejadian luar biasa yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Contohnya, mukjizat Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh kaum Yahudi, Allah menjadikan api tersebut dingin. Itulah bukti keberadaan Allah yang dapat kita rasakan. Lalu yang ketiga adalah dalil akli atau bukti akal. Bukti rasional atau akal yang digunakan untuk merenungkan keadaan diri manusia, alam semesta, dia dapat membuktikan adanya Tuhan. Di antara langkah yang bisa ditempuh untuk membuktikan adanya Tuhan melalui akal adalah dengan beberapa teori. Antara lain, teori sebab. Segala sesuatu pasti ada sebab yang melatar belakanginya. Mustahil sesuatu ada dengan sendirinya. Mustahil pula sesuatu ada dari ketiadaan. Pemikiran tentang sebab ini akan berakhir dengan teori sebab yang utama. Dia adalah Tuhan. Teori kedua yaitu teori keteraturan. Alam semesta dengan seluruh isinya termasuk matahari, bumi, bulan, dan bintang-bintang bergerak dengan sangat teratur. Keteraturan ini mustahil berjalan dengan sendirinya tanpa ada yang mengatur. Hal ini menunjukkan adanya kekuatan maha dahsyat yang menciptakan dan mengendalikannya. Berdasarkan dalil-dalil akal yang logis seperti di atas, maka seorang muslim beriman kepada Allah, kepada rububiyahnya, hak prerogatif atas segala sesuatu, dan ilahiyahnya, hak Allah untuk diibadahi bagi manusia terdahulu dan manusia masa kini. Bukti selanjutnya yaitu adalil nakli atau bukti nakli. Dalil nakli adalah dalil pembuktian akan keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci. Dengan fitrah manusia mengakui adanya Tuhan dan dengan akal bisa membuktikannya. Namun, manusia tetap membutuhkan informasi dari Allah SWT untuk mengenal zatnya, yaitu dalil nakli, Al-Quran dan As-Sunnah, untuk membimbing manusia mengenal Tuhan yang sebenarnya. Sebab akal dan fitrah tidak bisa menjelaskan siapa Tuhan yang sebenarnya. Bukti yang terakhir yaitu adalil tarikh atau bukti sejarah. Eksistensi Allah Ta'ala telah diberitakan di sepanjang sejarah manusia, mulai dari masa manusia pertama Nabi Adam alaihissalam hingga Rasul terakhir Muhammad SAW. Banyak peristiwa bersejarah di masa lampau semenjak Nabi Adam hingga hari ini yang menunjukkan keberadaan, keagungan, dan kekuasaan Allah. Banyak peninggalan bersejarah yang menunjukkan kejayaan bangsa-bangsa di masa lampau. Berbagai bukti sejarah tersebut memberikan pelajaran berharga bagi manusia yang hidup di masa kini, bahwa segala bentuk kebesaran dan keangkuhan mereka tidak kuasa menghadapi kekuasaan Allah. Itulah bukti-bukti keberadaan Allah. Bila manusia mempelajari dan memahami dalil-dalil atau bukti-bukti tersebut, hati nurani mereka yang bersih akan mengakui keagungan Allah yang telah menciptakan dan mengatur sedemikian rupa. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini menambah keimanan kita. Amin ya robbal alamin. Dan mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam menyampaikan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.